Salam sejahtera untuk para siswa semua. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan ya. Bersyukur pandemi sudah berakhir. Kita selalu gunakan kesehatan yang diberikan ini untuk berbuat kebaikan. Dan sebagai pelajar tentu saja kalian berusaha untuk belajar sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin membahas lebih utuh ya mengenai perbedaan permutasi dan kombinasi. Tidak jarang ini pada bagian peluang ya, salah satu KD-nya adalah perbedaan permutasi dan kombinasi. Kadang-kadang kalau kita mengerjakan soal, kita seringkali keliru. Ini termasuk yang mana permutasi atau kombinasi. Nah, materi kelas 12 semester ganjil nih ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sebenarnya permutasi itu ada 4 ya kan. Sebelumnya sudah kita pelajari ada permutasi unsur berbeda, ada permutasi dengan unsur-unsur yang sama, ada permutasi berulang, ada permutasi siklis. Sedangkan untuk kombinasi cukup satu aja. Nah, pada pembahasan kali ini kita lebih menekankan pada permutasi dengan unsur berbeda dengan kombinasi. Sedangkan kenapa yang lain tidak dibahas di sini? Karena soal-soal permutasi siklis, permutasi berulang, atau permutasi dengan unsur yang sama itu soalnya mudah diidentifikasi. Begitu lihat atau baca soalnya, oh ini permutasi unsur yang sama. Nah, makanya kita lebih fokus ke apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi ini ya. Nah, secara garis besar, nah permutasi itu adalah cara menyusun unsur-unsur atau elemen-elemen dengan memperhatikan urutannya. Nah, dengan memperhatikan. Nah, kalau permutasi itu. Sedangkan kombinasi adalah penyusunan unsur-unsur atau elemen-elemen tanpa memperhatikan urutannya. Jadi pada kombinasi ini diabaikan urutan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan urutan? Nah, begitu kan yang jadi permasalahan. Karena di sini berbentuk kata-kata aja. Kalau permutasi dengan memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi tanpa memperhatikan. Oke, supaya lebih jelas lagi, kita bahas dalam soal sehari-hari ya. Ini biasanya kombinasi permutasi itu kita sering menemukan contoh yang termasuk memperhatikan urutan. Misalnya bilangan ya. Bilangan 1, 2, 3, 123. Tentu dia akan berbeda dengan 321 atau 213 atau yang lainnya. Nah, letaknya di depan atau nomor 2 atau nomor 3 itu akan sangat berbeda. Jadi dia urutan itu sangat penting. Makanya dikatakan ini urutan diperhatikan. Oh, ini permutasi. Contoh lain, kita punya PIN ATM ya, biasanya terdiri dari 6 angka. Kita sederhanakan aja, ambil contoh misalnya PIN kita AB12. Orang lain tentu beda. BA12, dia sudah beda. Ya kan? Tidak mungkin dianggap sama. AB dengan BA berbeda. Yang paling sering kita jumpai nomor kendaraan bermotor, mobil, motor, kan tidak ada yang sama. Nah, itu prinsip-prinsip urutan diperhatikan. Itulah soal-soal kategori permutasi. Bandingkan dengan kombinasi, dikatakan urutan diabaikan. Tidak penting urutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang paling mudah ya, kalau kita bertemu dengan teman, suka say hello berjabat tangan. Kita misalkan Budi berjabat tangan dengan Ani. Sama tidak dengan Ani berjabat tangan dengan Budi? Tentu sama, ya kan? Jadi tidak dihitung 2 kali. Atau seorang tukang, atau kita lah mencampur cat dengan perbandingan yang sama ya. Kita mencampur cat untuk menghasilkan warna baru. Merah dengan hijau.
Kalau perbandingannya sama, akan sama dengan hijau dan merah, tidak dihitung 2 kali ya. Hasilnya akan sama. Nah, itu sebagian contoh-contoh di mana urutan diperhatikan dan mana yang dianggap diabaikan urutan. Seperti itu. Nah, tinggal kalau ada soal-soal permutasi atau kombinasi, nah, kita sudah tahu sekarang, oh bedanya begitu ya. Nah, rumus permutasi dan kombinasi ada sedikit perbedaan ya, jangan sampai keliru. Yang sebelah kiri rumus permutasi, ada yang membaca gini, permutasi R dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, sedangkan untuk kombinasi R dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurangi R faktorial dibagi R faktorial. Dengan catatan nih ya, R lebih kecil sama dengan N ya, ini catatannya begitu. Tidak boleh R unsur yang digunakan lebih besar, itu kan tidak mungkin ya. Nah, ini tidak ditulis lengkap tapi itu. Nah, dalam buku-buku kadang-kadang ada yang menulis kombinasi itu C, ada yang pakai K ya, mungkin masih diadopsi dari bahasa Inggris. Tentu ini tidak menjadi persoalan ya. Nah, sekarang kita melangkah ke soal. Nah, kalau tadi sudah kita tahu, oh ini mana diabaikan, mana urutan diabaikan, mana urutan diperhatikan. Nah, kalau kita menghadapi soal, di mana soal-soal itu dicampur ya, tidak secara spesifik dibedakan, oh ini permutasi atau ini kombinasi, kita harus bisa menentukan. Nah, kita pilih soal ini apakah permutasi atau kombinasi. Contoh nomor 1 ini. 10 orang finalis lomba mata pelajaran akan memperebutkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Ada berapa banyak posisi juara yang dapat terjadi dari 10 orang tersebut ya. Tentu banyak nih ya. Nah, katakanlah 10 orang itu ada yang juara 1, juara 2, dan tidak boleh ada yang sama ya ini ya, juaranya sama, tidak boleh. Nah, kita bahas nih. Misal 10 orang tersebut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, 10 orang ya. Jika juara satunya A, juara 2-nya B, C juara 3. Nah, kalau kita urutkan A, B, C ya, A juara 1, B juara 2, C juara 3. Bandingkan kalau juara satunya itu B, juara 2-nya C, juara 3-nya A, atau yang lain. Sama tidak ini? Urutan ini penting tidak? Jelas penting. Misalnya juara 1A itu hadiahnya 1 juta, tidak akan mau kalau dianggap sama dengan C yang juara 3. Nah, sehingga urutan di sini diperhatikan. Berarti soal ini adalah soal tentang permutasi. Nah, penyelesaiannya N-nya ada 10 nih N-nya. Karena orangnya 10. R-nya berapa? Digunakan berapa? Karena dipilih 3, maka R-nya 3. Ya, sehingga kalau kita pakai rumus tadi yang diberikan, permutasi 3 dari 10, N-nya 10, N-nya, R-nya 3, nah ini harusnya pakai faktorial nih ya, 10 faktorial bagi 3 faktorial, maka 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial, sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, 7 dicoret faktorialnya ya, jadi tinggal 10 kali 9 kali 8, ada 720 cara atau kemungkinan yang berbeda ya, gitu ya. Nah, jadi ini soal kombinasi. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Nah, yang pertama kombinasi ya. Yang kedua soalnya ini. Dari 8 orang atlet bulu tangkis akan dibuat tim ganda putra. Berapa banyak tim ganda berbeda yang bisa dibuat? Nah, ini 8 atlet bulu tangkisnya tentu saja semuanya putra ya. Kalau pemain bulu tangkis ganda berapa orang? Kita dianggap sudah tahu, walaupun di sini tidak harus disebutkan tiap pemain, tiap tim harus terdiri dari 2 orang ya. Tim ganda itu dianggap tahu 2 orang. Nah, apakah permutasi atau kombinasikah? Urutan diperhatikan atau tidak? Nah,
pembahasannya ini. Misal, ya, misal 8 orang tersebut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jika pasangan ganda yang terpilih A dan B, A dan B, bandingkan dengan yang terpilih B dan A. Nah, jelas di sini A dan B sama dengan B dan A. Nah, orang yang Ani dengan Budi akan sama dengan Budi dengan Ani. Maaf, ya ini ganda putra, jadi pasti bukan Ani. Misalnya Argo dengan Budi pasti akan dianggap sama dengan Budi dengan Argo. Ya, misalnya A dan B sama dengan B. Inilah urutan diabaikan atau masuknya kombinasi. Sehingga N-nya adalah 8, R-nya 2. N faktorial dibagi N kurang R faktorial kali R faktorial. 10 faktorial dibagi 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. Coret-coret, tinggal 10 kali 9 bagi 2. Berapa? Tinggal 5 kali 9, 45. Ya, begitu ya, 45 hasilnya. Jadi ini termasuk soal kategori kombinasi, karena urutan tidak diperhatikan. Oke, kita lihat soal yang lain. Biar lebih jelas nih. Nomor 3. Dalam suatu pertemuan terdapat 9 orang yang saling berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan terjadi pada pertemuan tersebut? Nah, ini sudah dibahas tadi ya, jabat tangan itu urutan tidak penting, tidak dihitung 2 kali. Saya berjabat tangan dengan Anda, sama aja Anda berjabat tangan dengan saya 1 kali ya, sehingga ini kombinasi. Nomor 4. Dari 6 orang guru di suatu sekolah akan dibuat dan dipilih 3 orang, di mana 1 orang sebagai ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang sebagai bendahara. Berapa banyak kepengurusan berbeda yang bisa dibuat? Nah, kayak kejuaraan tadi, ketua, sekretaris, bendahara, katakanlah ketuanya adalah A. Akan berbeda kalau ketuanya adalah B, sehingga di sini urutan hal yang diperhatikan. Sehingga nomor 4 ini adalah soal tentang permutasi. Masalah hasilnya berapa? Tinggal kita ganti saja ke rumus N-nya 6, R-nya 3, permutasi 3 dari 6. Nah, mudah-mudahan yang Bapak jelaskan ini akan membantu anak-anak kalau mempelajari permutasi dan kombinasi. Terutama kalau menemukan soal-soal terkait dengan permutasi kombinasi, bisa mengidentifikasi, oh ini soal ini harus kita kerjakan dengan rumus kombinasi atau dengan permutasi. Kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.